Jadi hari ini kita ngomongin obrolan ranjang. Ya Allah, capek banget. Eh, capek tapi bahagia. Memang kamu capeknya nggak bahagia. Jadi di video kali ini teman-teman bakal ngeliat saya yang sibuk banget. Sibuk apa? Sibuk pamitan. Pamitan kenapa? Karena saya, alhamdulillahnya, udah keterima kerja. Kerja di mana dan gimana cara keterimanya? Di episode kali ini kita nonton sama-sama. Tapi sebelum itu, kayak biasa, dari hari Senin dulu tanggal 24 berarti 24 itu karena hari Senin saya biasa ya nyiapin konten kalender buat diupload selama seminggu ke depan. Terus yang ini tipis-tipis kayak biasa lah. Nah, Senin tuh agak slow karena yang di episode kemarin saya ceritakan kalau misalkan nenek saya tuh dibawa ke rumah sakit. Nah, saya ke Cianjur kan gitu buat nengok nenek saya. Terus tuh akhirnya karena kami tuh kekurangan orang, anaknya bibi saya, which cucunya nenek saya tuh saya bawa ke puncak biar diasuh lah sama kami gitu. Kami dari hari Minggu kemarin sekitar ya hari Minggu atau hari Sabtu atau hari Jumat I don't know gitu. Jadi itu kami asuh saya ngerasa tuh punya adik kedua ya. Jadinya saya nggak kayak gimana-gimana sih, paling ya ajak dia main game tuh kalau nggak kayak main CTR ya kayak gitu. Dan dia tuh kayak pinter banget karena ya pinter gambar ya kayak gitu-gitu. Padahal usianya baru 9-10 tahun gitu. Terus tuh karena slow saya nggak kayak gimana-gimana kan itu malamnya itu kayak biasa nulis skrip buat upload konten selama 2 minggu ke depan itu karena tuh ke depannya takutnya nggak keburu. Jadi ya udah, mumpung gue ada waktu sekarang di puncak, kita nulis gitu. Udah hari Senin gitu aja simple. Selasanya hari Selasanya tuh pagi-pagi tuh saya ngegas konten. Saya bikin dua video panjang dan kurang lebih 6 atau 7 konten short, yaitu buat jaga-jaga aja siapa tahu nggak keburu kan gitu karena ya bakal pindahan ya, spoilernya bakal pindahan. Jadi udah, mumpung saya ada di puncak, sekarang kita gas aja semuanya yang saya bisa biar biar tenang terus ya. Saya masih bisa disiplin konten. Udah nih beres tuh buat konten sekitar sebelum zuhur. Nah setelah zuhur tuh saya ke bank karena pihak perusahaan yang baru tuh nyuruh saya buat rekening BNI, yang saya punya kan BCA. Jadi ya udah, saya ke bank udah duhur udah beres sekitar jam 3-an gitu karena lumayan antri. Nah depan bank itu tuh hotel tempat saya kerja dulu dari Oktober 2019 sampai Februari 2020. Jadi saya ketemu dulu sama manajer saya dulu, Pak Kadek namanya tuh. Iya betul orang Bali. Ya ngobrol-ngobrol terus sambil pamitan dan ya foto bareng. Saya tuh masih ingat obrolan kami dulu tahun 2020 bulan Februari itu. Pas saya mau pindah ke Bandung buat ngerantau yang pertama kali itu, Pak Kadek tuh bilang, "Gus, jangan dulu pulang ke puncak sebelum kamu jadi supervisor." Dan pas saya resign dari perusahaan yang terakhir tuh ya, saya udah jadi supervisor dari 2022. Saya tuh nggak janji bakal nempatin itu, cuman I don't know, mungkin karena saya suka ngelakuinnya, saya ngasih yang terbaik ya, Tuhan juga ngasih yang terbaik gitu kan. Dan alasan saya resign kan buat turun gunung terus ngedaki gunung selanjutnya kayak lihat nanti aja kedepannya kayak gimana, achievement apa aja yang bakal saya dapetin gitu. Udah, saya ketemu sama Pak Kade, kami foto-foto, ya udah pulang. Itu tuh keadaan puncak tuh lagi hujan gede banget. Nah, terus ya basah kuyup, bahkan sampai banjir loh. Daerah dekat Istana Cipanas tuh sampai sampai banjir. Tapi udah hari Selasa segitu, memang sih saya tuh nggak ada kayak kegiatan personal kayak belajar bahasa atau baca buku yang kayak gitu. Karena memang sibuknya itu ngonten sama yaitu pamitan. Berterima kasih ke orang-orang yang udah berkontribusi ke dalam hidup saya. Kayak gitu. Untuknya tuh saya pagi-pagi tuh nganterin tadi
anak bibi saya gitu ke Cianjur, kan alhamdulillahnya nenek saya udah pulang ke rumah, masih proses pemulihan. Terus tuh karena saya bakal ngerantau lagi, ya saya sekalian pamitan sama bibi saya, sama anak bibi saya tadi itu, terus sama nenek saya, kayak gitu. Hmm, ya berarti bakal ninggalin mereka berapa tahun lagi itu. Ya emang itu resikonya kan. Terus ya kami foto-foto kayak biasa. Terus tuh udah itu jam 11-an saya nyampe rumah tuh. Nah udah duhur tuh saya ke pasar belanja buat perlengkapan ngerantau saya gitu. Kayak belanja shampoo yang kayak gitu-gitu. Karena memang mes bukan kosan kan. Jadi ya buat persiapan aja saya beli. Nah pas saya mau belanja tuh saya ketemu sama penjual batagor dan saya beli. Itu tuh penjual batagor dari saya masih SD. Berarti saya tuh SD lulus tahun 2013. Jadi ya Allah, panjang umur si Amang. Dan masih inget loh, masih inget saya, masih inget cerita-cerita saya. Dan saya masih ke orang-orang yang kayak gitu tuh. I don't know, entahlah. Terus saya pamitan juga ke penjual batagornya karena ya kami memang dekat secara personal. Terus ya I don't know, emang saya tuh emang attach ke orang. Itu saya udah belanja, terus saya beli batagor gitu. Fun fact-nya pas hari Jumat saya beli lagi batagor itu ya karena kebetulan dekat rumah kan, lagi mangkal di situ, lagi jualan di situ kan sebelum pergi. Ya udah saya beli batagor buat terakhir kalinya di kampung halaman. Buat sekarang sih ya masa nanti nggak pulang kan kayak gitu. Tanggal 27 tuh saya ngambil rapot adik saya. Pertama kali ngambil rapot adik saya dan mungkin yang terakhir kalinya buat sekarang sih gitu. Karena ya ini momen aja sih, momen sebelum saya pamit ninggalin adik saya juga. Jadi ya kedua dengan nilai 965, beda satu dengan Kirana jatuh ke Kesia. ya jadiin momen aja gitu karena kebetulan tuh SMP adik saya sama SMP saya tuh dulu sama, jadi sekalian saya mengenang memori yang ada. Terus udah ngambil rapot tuh adik saya kan latihan pramuka, jadi nggak pulang bareng sama saya, sorry. Nah saya tuh riding ke puncak buat buat terakhir kalinya aja sih gitu, karena ya kapan lagi mumpung. Terus ya memang ngeliatin puing-puing bekas pedagang-pedagang atau PKL-PKL yang memang di ini kan digusur gitu. Saya tuh nggak ada komentar sama itu karena ya saya belum tahu kayak gimana gitu. Toh karena saya tinggal di puncak jadi saya tuh bahkan nggak pernah jajan di situ. Yang mending ke rumah aja gitu karena ya Indomie 60.000 mah anyway. Oh enggak. Terus tuh udah nih saya riding ke puncak. Saya mau ngumpulin energi aja lah gitu kan. Ini paling main FC 24 tipis-tipis gitu sambil hiburan kan. Terus tuh dari sore ke malamnya saya nyicil packing. Nyicil packing yaitu buat pindahan. Oh. Dah tanggal 27. Nah, di tanggal 28 Juni itu tuh kayaknya hari tersibuk saya. Karena tuh saya kan dipotong rambut. Terus tuh udah dipotong rambut saat Jumat terakhir. Saya tuh saat Jumat di Istana Cipanas. Terus tuh ketemu sama guru saya, wali kelas saya pas SMK, Pak Widi dan Boneng Dian. Salah satu guru produktif perhotelan pas saya dulu SMK dari tahun 2016 ke 2019. Ya kami cerita-cerita, terus saya sekalian pamit juga kan mumpung di puncak. Saya tuh ada rasa penyesalan kenapa gue baru sekarang gitu ya ketemu sama mereka, pamitan sama mereka. Pas sekarang gue mau minggat gitu ya jadi mepet kayak gini kan. Cuman yang nggak masalah, at the end saya masih ada niatan buat ketemu dan emang alhamdulillahnya kesampaian daripada dari WhatsApp aja gitu. Itu ngebuktiin kalau misalkan ya saya emang
ngehargain mereka. Saya tuh ngerasa mereka tuh ada andil dalam hidup saya. Jadi ya sekalian merasa berterima kasih. Saya tuh kan lulus tahun 2019. Sekalian keliling juga by the way saya tuh sama Pak Willy sama wali kelas saya. Diliatin sekolah sekarang kayak gimana dan lumayan banyak yang berubah dan oke banget sih. eh Anyway, tadi saya mau bilang apa ya? Oh ya, saya tuh kan lulus 2019. Nah, masih banyak guru yang inget ke saya. Nama saya, kan saya kayak ngetes. Salah satunya tuh kayak Bu Muti, namanya itu Mutia. Saya bilangnya Bu Muti. Bu Muti, tahu nggak ini siapa? Ingat nggak siapa? Oh Gusti, saya masih misi karena dari ratusan ribuan siswa saya masih diingat kayak gitu. Udah nih, udah ngambil rapot, udah pamitan sama sama SMK saya. Sebelum itu saya, nah samping SMK saya tuh ada yang jualan es teh Solo. Nah saya tuh kayak, menarik. Harganya juga 3.000. Coba aja gitu ya. Terus pas dicoba, tidak ada mirip-miripnya sama es teh Solo. eh Emang tuh saya aja yang salah sih, kenapa tuh saya tuh mengharapkan es teh yang rasanya persis sama kayak di Solo tuh ada di Puncak, ada di Bandung. Ya langsung ke Solo aja lah Gus. Cuman ya dikit-dikit apa ya, mengenang memori lah gitu. Terus tuh udah kan, saya langsung pulang abis asar, sebelum asar udah itu nungguin adik saya pulang, terus kami finishing finishing buat packing lagi kan gitu. Malamnya saya tuh keluar buat ngejemput papa saya, terus ya belanja tipis-tipis gitu, sekalian ngeraktir adik saya kan, traktir sunscreen. Oke, itu aja sih selama 5 hari di weekday. Memang kelihatannya tuh kayak santai, cuman tuh nggak santai itu loh, karena tuh eh sayanya keluar terus, which bagus sebenarnya kan. Dan ngobrol sama mereka kan, saya tuh masih ngerasa energi saya tuh masih gampang habis dengan ngobrol walaupun suka ya. Jadi ya kayaknya mungkin saya nggak sepenuhnya extrovert. Walau sebenarnya nggak masalah karena MBTI saya ya INTJ, which is cool. Oke, harusnya pas teman-teman nonton video ini hari Minggu jam 5 sore, kalau semuanya lancar, saya tuh udah nyampe ke tujuan saya di Malang. Jadi tuh teman-teman ingat nggak di apa sih namanya tuh di episode kemarin, saya tuh kan ada 2 interview. Yang pertama tuh di Bogor, yang kedua tuh di Malang. Bukan di Malang sih, di Pasuruan, di Bromo. Saya tuh keterimanya alhamdulillah di Bromo. Terus tuh di Bogor tuh nggak keterima. Jadi tuh gini, saya kan interviewnya itu yang di Bromo tuh hari Sabtu jam 11 kan. Kalau misalkan di Bogor itu hari Kamis minggu kemarin itu jam setengah 10-an. Nah yang di Bogor itu tuh katanya bakal diumumin maksimal akhir minggu depan, which berarti akhir minggu ini kan, tanggal ya 28 kemarin kan gitu. Terus tuh pas saya interview di Bromo yang online itu tuh, saya interview jam 11, jam 1 tuh udah keterima. Nah, saya kan bingung ya. Maksudnya tuh dari segi brand, dari segi perusahaan yang saya lebih percaya mimpinya tuh, ya saya lebih ke Bromo gitu, karena dengan brandnya itu, dengan mimpinya itu, mimpinya yang besar. Tapi tuh kalau misalkan lihat dari kota, karena saya emang orang yang kayak prefer kota, karena emang udah tinggal di puncak gitu loh dari dulu. Itu kayak biasa aja deh. Jadi ya saya mendingan kota aja. Jadi saya konfirmasiin ke HR hotel yang interview saya di Bogor. Mbak, saya tuh udah keterima di sini. Terus tuh ada ini nggak ada udah ada keputusan belum? Kalau misalnya udah ada keputusan dan saya terima, saya bakal milih yang di Bogor gitu. Itu salah nggak sih nanya kayak gitu? Saya mau konfirmasi aja. Eh dan saya nggak diterima di Bogor. Cuman ya itu, saya diterima
di Bromo, terus makanya saya sibuk pamitan, saya sibuk pindahan, saya ngerantau lagi, bahkan lebih jauh sekarang ke Bromo, sebelumnya ke Solo. Kayaknya tuh Tuhan tuh pengen saya belajar bahasa Jawa lagi ya lebih lama, makanya ya udah Gus, lu ke Jawa lagi aja. Cuman mengejar mimpi dan ini salah satu perjalanannya kayak gitu. Ya achievement baru buat saya nganggur sebulan dan yang kurang lebih nggak terlalu lama alhamdulillah, dan saya siap turun gunung terus naik gunung selanjutnya, literally naik gunung beneran loh guys, naik gunung Bromo. Nggak sabar sih saya buat eh ngejalanin posisi saya di perusahaan baru yang saya suka, yang saya percaya mimpinya. Saya tuh ada rencana ke depannya kayak sambil buat video, bikin series tapi cuman buat Bromo. Nggak tahu apakah namanya itu, apakah tinggal di Bromo, jurnal Bromo, atau ngebaso di Bromo, atau ada ide nggak? Karena saya sampai sakit. Sorry. eh Hari Sabtunya saya tuh kereta ke Malang dari Bandung, terus bakal perpisahan juga sama teman-teman di Bandung, terus sama orang-orang yang saya peduliin di Bandung. eh Sabtu sore berangkat, Minggu pagi nyampe, terus ya bakal keliling Malang tipis-tipis, udah itu ya naik naik ke Bromo. Udah itu aja, thank you banget yang udah ngikutin mengejar mimpi selama 3 episode, termasuk ini berarti kan episode keempat gitu. Apakah kedepannya bakal ada? Tentu aja bakal ada episode mengejar mimpi, cuman yang nggak tahu apakah seminggu sekali atau, karena tuh yang format ini tuh kegiatan saya dari hari Senin ke Jumat terutama kan gitu. Mumpung saya nganggur, cuman karena saya udah ada rutinitas kerja, nantinya mungkin kayak saya lebih curhat kayak gini terkait di hari Minggu, dalam seminggu tuh saya belajar apa aja yang bisa ngebantu ngejar mimpi saya. Tapi bakal seru banget, saya bakal terus disiplin konten karena saya punya tujuan yang mau dituju. Mimpi saya terlalu besar, jadi ya udah harus dikejar dari sekarang. Oke. Thank you banget semuanya udah dengerin cerita ini. Nanti teman-teman bakal ngeliat apa ya, kayak video yang beda karena nanti saya di mes di Bromo. Ini aja udah beda, saya aja siap tidur karena capek banget. Thank you ya. Sampai ketemu.